membimbing anak ibu guru. Oke? Oke. Kita tempel sini. Tulis di kartu ini. Iya. Ibu kasih ini nanti tulis ya. Tulis di sini. Udah itu tempel satu-satu. Jangan berebutan. Satu-satu ibu dulu ya. Dari Hafiz dulu. Coba Hafiz. Ya. Tempel di sini. Iya, Hafiz. Oke. Sekarang lanjut terus nak. Yang kuning di sini, yang merah di sini ya, ke bawahnya. Iya. Lanjut. Belakang terus. Ke sini. Sesuai dengan warna ya. Ini warna apa? Kuning. Ah, kuning. Ganti balik. Ya, jangan balik. Nah, lanjut nak. Iya, lagi. Maju terus, bertiga terus. Gerak warnanya. Nah, di bawah tuh. Ya. Lagi. Ibu mau sekarang mampu ini. Ini, warna apa itu? Kuning di sini. Kuning di sini. Tempel. Ya. Ayo terus kamu. Tempel. Lihat warnanya ya. Oke, lagi. Pandai ibu guru ya. Sopan tulisannya. Jangan letak rapi. Bagus. Terus. Lagi maju terus. Alfi maju. Lihat warnanya. Di mana warnanya? Ini Alfi mana? Warna mana? Udah, sekarang bawa ini coba. Bangun. Buat ya. Nomor 1. Datang tepat waktu. Berarti semua harus datang tepat waktu. Nggak boleh nggak boleh telat. Jadi jam berapa kita ke sekolah? Jam berapa kita masuk ke kelas? Ya, pandai dan guru. Udah kita lihat lagi. Harus aktif. Disiplin sudah termasuk datang tepat waktu ya. Mengerjakan tugas dengan tanggung jawab. Bisa? Nanti nggak ada yang nggak tulis. Nggak ada yang nggak buat soal. Nggak ada yang tidak buat PR. Kalau ada yang tidak buat PR, apa kita kasih hukumannya? Bersihkan WC. Itu perjanjian kalian ya? Iya. Setuju nih ibu guru? Setuju. Ada yang lain nggak selain WC? Ada. Mereka berarti takdir teman
Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan. Saya sangat senang Saya sangat senang membuat membuat kelas keyakinan kelas dengan Bu Fitri. kelas saya menjadi bersih Kelas saya menjadi bersih dan nyaman. Terima kasih Bu Fitri. Terima kasih Bu Fitri. Assalamualaikum, nama saya Asifah Najwa. Saya sangat senang berada di kelas berada 3. di kelas 3. Terima kasih Bu Fitri. Terima kasih Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruang yang sederhana ini dalam rangka mempresentasikan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Ibu Fitriani. Kepada Ibu Fitriani SPD, saya persilakan dengan segala hormat. Terima kasih Bu Nani. Yes, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, hari ini saya akan mempresentasikan tentang budaya positif yang akan kita lakukan di sekolah kita ini. Jadi yang pertama, konsep inti daripada budaya positif itu yaitu yang pertama perubahan paradigma. Yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebaikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, dan yang ketujuh keyakinan kelas, terakhir segitiga restitusi. Jadi sebelum kita melakukan perubahan di sekolah, kita lakukan dulu perubahan paradigma yang baru. Lalu baru kita buat disiplin positif sesuai dengan nilai-nilai kebijakan yang akan kita terapkan di sekolah kita. Begitu juga dengan kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia kita memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Lalu baru dengan motivasi perilaku manusia. Setelah kita tahu kebutuhan dia seperti apa, lalu kita berikan mereka motivasi. Dan lalu posisi kontrol guru. Posisi kita sebagai, apakah sebagai manajer, apakah sebagai teman, jadi macam-macam ya Bu. Lalu kita melakukan keyakinan kelas, itu kita lakukan boleh dengan sesama guru, kalau di kelas kita lakukan keyakinan kelas bersama dengan siswa. Dan segitiga restitusi itu yang terakhir. Psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan saya rasa ibu-ibu semua sudah tahu apa 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila ya Bu. Jadi yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan yang terakhir yaitu kreatif. Ini ada caranya merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, yaitu teori kontrol guru. Stimulus responnya yaitu yang pertama realitas, yaitu kebutuhan kita sama, kebutuhan manusia itu pasti sama. Teori kontrolnya realitas juga, kebutuhannya berbeda, itu teori kontrolnya ya, kalau responnya sama.
Lalu semua orang melihat hal yang sama. Teori berbeda-beda ya, saya berbeda, Bu Juli berbeda, Bu Nani juga berbeda. Lalu yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dan teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Sudah pasti yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Tidak mungkin kita yang bisa mengontrol kita orang lain. Kenapa kita ini manusia, bukan robot. Kalau Ibu. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Itu motivasi kita. Bagaimana cara saat kita melakukan sesuatu, jangan ada di mindset kita, saya nggak bisa nih, saya nggak bisa. Udah pasti kita tidak akan berhasil jika kita selalu berpikir kalau kita tidak bisa, Bu. Lalu mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Adapun nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, ini ada contoh daripada nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berbinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Lalu IDO Primary Years Program atau PIP ya, PIP. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu nilai kebajikan yang ada di IDO Primary Years Program ya. Yang terakhir di keterampilan hidup atau life skill. Ini dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, lalu tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri kita sendiri. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah diakui dan didengarkan. Dan selanjutnya kebebasan mandiri, yaitu memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan diri dan arah dirinya, mampu mengendalikan arah dirinya. Karena kita mau kemana, itu yang harus kita tuju atau harus kita capai. Intrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Yang kedua, motivasi intrinsik, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri kepada orang lain. Nah, ini ada beberapa contoh daripada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi ada 3 ya, hukuman ringannya. Lalu kita bilang, kamu ibu atau dia tidak membuat PR, langsung kita beri mereka hukuman. Dulu seperti itu ya ibu-ibu, langsung kita beri hukuman di tempat. Karena hukuman tidak terencana. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Karena kalau hukuman langsung dieksekusi di tempat ya. Yang ketiga, bersifat satu arah. Terakhir, berupa hukuman fisik dan psikis. Ya, itu sering kalau hukuman pasti di fisik ya. Dan psikis ini kita
kejiwaan si anak. Yang kedua, konsekuensi. Nah, ini konsekuensi. Kalau konsekuensi, sekarang saya rasa di sekolah kita sudah tidak melakukan itu lagi. Yang ketiga, restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kita memberikan mereka masukan atau memberikan mereka bimbingan untuk tidak melakukan kesalahan yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Yang kedua, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Kita biasakan anak murid untuk mencari solusi mereka sendiri dengan bimbingan daripada guru ya. Nah, ini ada 5 posisi kontrol guru. Seperti yang pertama tadi, ada penghukum seperti tadi kasih hal-hal yang positif untuk mereka. Jadi di mereka ini ada rasa bahwa ada rasa bersalah. Oh, saya besok-besok tidak mau melakukan lagi. Berarti mereka ada rasa untuk mau berubah. Yang ketiga, teman. Teman itu tidak hanya teman sama temannya. Berarti guru itu bisa menjadi temannya siswa. Bagaimana cara kita mengajak mereka untuk bisa nyaman di kelas, ya. Yang keempat, pemantau. Pemantau itu kita memantau anak-anak. Seperti dijelaskan, kita beri mereka kebebasan, tapi tetap dengan pantauan dari guru. Yang terakhir, manajer. Kalau manajer ini berarti sudah. Lalu berapa kali misalnya seorang guru nanti dia bertanya kepada siswa yang melakukan kesalahan tersebut, berapa kali harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Nah, itu masuk ke kontrol pembuat merasa bersalah. Kita memberikan contoh masukan untuk dia tidak menyadari bahwa kesalahannya itu dilakukan harus dia yang merubahnya sesuai dengan arahan dari guru, ya. Nah, ini juga yang tadi kasusnya sama dengan atribut. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini termasuk ke dalam posisi kontrol guru sebagai manajer. Mereka guru yang menghandle semua kegiatan yang dilakukan siswa, baik itu bagus atau salah, itu tergantung dengan arahan dan bimbingan dari guru ya. Nah, ini sebelum kita melakukan, ada beberapa pertanyaan untuk ibu-ibu semua. Bagaimana kalau kita melakukan ice breaking ya ibu? Setuju ya? Setuju. Oke, kalau gitu saya mau ibu-ibu semua untuk berdiri. Apa namanya? Menari. Ya. Menara di atas. Bukan. Lain ibu ya. Ibu-ibu semua supaya mengikuti arahan dari saya. Apa yang saya katakan berarti ibu nanti lakukan. Oke? Oke. Udah kita mulai ya. Saya nggak bergerak ini. Saya hanya menyanyi. Marina menari di atas menara. Ini merana ya. Nah, Beda. Oke ya. Oke. Nah, Marina menari di atas menara, di atas merana. Belum konsen ya, belum konsen. Kita lagi ya ini sudah. Merana ini ya. Pokoknya dengarkan instruksi saya ya. Oke ya, kita ulang. Marina menari di atas merana. Marina menari di atas merana. Oke, terima kasih dulu semua. Oke. Merasa bersalah. Oke, kita kunci ya, Bu. Lalu yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu maksudnya apa? Kontrol apakah itu? Coba ini saya ulangi ya. Kontrolnya.
Nah, pengukur, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Itu lima fungsi kontrolnya. Nah, yang di sini termasuk apa kira-kira ibu-ibu? Kamu tidak pernah Kalau melakukan. pemantau, Boleh kita lihat. Oh, boleh. Nah, pemantau. mantau. Bagaimana Ibu Nurul? Pemantau. Oke, pemantau. Apa kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Teman. Oke, kita kunci jawaban daripada kita ya. Yang keempat, ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Apa itu? Apakah masuk ke rasa bersalah, apa penghukum, apa pemantau, apa teman atau manajer? Manajer. Oke, Bu Nani? Pemantau. Oke, kita kunci ya. Lalu yang terakhir, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa termasuk ke dalam apa itu? Bagaimana Bu Sri? Merasa berbuat salah. Oke, kita kunci Bu Mar. Apa kira-kira? Sama juga Bu Mar ya? Oke, itu ya. Oke, sekarang kita lihat jawaban daripada ibu semua ya. Kecewa sekali dengan kamu. Termasuk ke dalam kontrol pembuat merasa bersalah. Jadi dengan adanya kata-kata dari guru, saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi di si anak ini merasa setelah guru melakukan itu dia merasa bersalah karena telah melakukan kesalahan. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu penghukum. Karena kita langsung mengatakan ke anak, dia saat melakukan sesuatu, langsung kita bilang, kamu tidak pernah benar melakukannya. Langsung di tempat, kita eksekusi di tempat ya, itu penghukum. Yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Itu masuk ke dalam manajer. Yang keempat, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Nah, itu masuk ke dalam kontrol teman. Meminta bantuan sama teman dengan meminta bantuan seperti yang kita lakukan sama teman dulu. Yang terakhir, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Itu berarti masuk ke dalam kontrol pemantau. Karena guru-guru memantau apa yang dilakukan oleh siswa. Apakah dia ada mengerjakan atau tidak. Oke, terima kasih untuk ibu semua sudah menjawab dari pertanyaan kita. Lalu kita lanjut ya. Peraturan kelas. Lalu disiplin termasuk dalam peraturan juga. Sekarang kita lihat. Membuat keyakinan kelas bisa lebih efektif dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif dibandingkan dengan membuat aturan kelas yang ketat. Itu yang sering kita lakukan di kelas, yaitu peraturan yang sering kita tempel di kelas-kelas ya. Peraturan kelas. Kita yang buat. Oh, kamu nggak boleh begini. Oh, kamu harus begini. Itu dikontrol oleh guru. Tapi kalau keyakinan kelas itu mereka sendiri yang berbuat. Kalau melanggar, mereka juga yang akan melakukan eksekusinya. Hal ini dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Pembentukan keyakinan kelas ini sifatnya abstrak, berupa pernyataan universal, sudah itu dibuat dalam pernyataan positif, hal-hal yang positif yaitu yang merubah mereka ke arah lebih baik. Nah, sedikit saja agar mudah diingat, jadi tidak perlu panjang-panjang saat kita membuat keyakinan kelas dengan siswa. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi setiap kelas kita itu kan beda-beda. Anak kelas 1 mungkin lebih ke kanak-kanak, lebih banyak bermain. Kalau anak yang ke kelas tinggi, mereka udah bisa memantau ya Bu Nani ya. Bu Nani sama Bu Juli kan udah biasa dengan kelas besar. Jadi kalau mereka udah mudah, tinggal gurunya aja kasih tahu, oh ini begini, nah udah ngerti. Tapi kalau kita ini kelas rendah,
gurunya harus aktif. Ya kan? Iya, Bu Nurul? Ya. Dan yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan. Nah, itu termasuk misalnya di kelas, ya udah kita buat ya keyakinan kelas. Kita tanya sama si anak, apa keyakinan kelas yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita buat? Lalu harus kita sepakati. Jangan udah kita buat sama-sama, udah itu dilanggar. Berikan konsekuensinya. Kalau dilanggar, apa yang harus kita lakukan? Berarti siswa yang membuat, siswa juga yang melakukan eksekusi, biar mereka tahu apa kesalahan yang mereka lakukan. Apa? Membuang sampah pada tempatnya. Jadi kalau ada anak yang membuang sampah bukan di dalam tong sampah, teman-teman lain itu yang akan melakukan eksekusi. Makanya kita buat daftar tiket, biar anak itu punya tanggung jawab masing-masing. Nah, jadi mereka memantau teman sendiri. Nah, udah, kita lanjut ya. Ini yaitu segitiga restitusi. Nah, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kita melakukan ini bukan karena kita tidak sayang sama anak, enggak. Kita membentuk karakter mereka, untuk ke arah yang positif. Jadi mereka bisa mandiri, bisa bertanggung jawab dengan apa yang sudah mereka lakukan. Nah, yang pertama daripada segitiga restitusi ini, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita memberitahu mereka apa tindakan mereka yang mereka buat, tindakan kesalahan mereka. Lalu menanyakan keyakinan. Nah, kembali lagi ke yang tadi saya jelaskan, menanyakan kembali keyakinan yang sudah mereka buat. Masih ingat nggak mereka? Karena kesalahan itu mereka yang buat, mereka juga yang harus mengingatnya. Kenapa terjadi dan apa alasannya, dan mereka harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan. Nah, ini contohnya daripada menstabilkan identitas. Nah, ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian daripada proses pembelajaran. Yang pertama, berbuat salah itu wajar. Itu kata-kata yang kita berikan untuk siswa, karena melakukan hal yang baik bagaimana, ataupun masih jiwa anak-anaknya lah, masih jiwa anak-anaknya kita. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna, seperti saya katakan tadi. Tidak ada manusia yang sempurna dan tidak ada manusia yang tidak melakukan kesalahan. Lalu Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Kita kembali dari kita sendiri saat kita menyatakan hal-hal di atas seperti berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Itu kita kembalikan, kita berikan contoh kepada siswa bahwa kita berikan dari diri kita sendiri. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Jadi semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Lalu Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kita jangan menghukum si anak dengan kata-kata, oh kamu seperti itu, kamu jangan seperti itu. Tidak boleh. Itu mengganggu psikis mereka ya, mengganggu psikis mereka. Jadi kita berikan mereka bagaimana cara mereka mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Lalu kamu berhak merasa begitu. Ya, kamu berhak, kita berikan ini masukan ke mereka dulu. Kamu misalnya diganggu sama teman. Si A diganggu sama si B. Si A membalas. Nah, kita kita bimbing mereka juga. Kamu berhak merasa begitu. Tapi jangan mereka membalasnya dengan kasar. Jangan mereka membalasnya dengan
hukuman fisik. Nah, lalu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita mencari dulu, sebelum memutuskan sesuatu kita cari dulu kenapa terjadi seperti itu. Jadi cara pendekatannya supaya anak itu mau berubah. Yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, lalu yang terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu validasi tindakan yang salah. Ya. Nah, ini menanyakan keyakinan. Setelah kita melakukan validasi tadi, kita menanyakan keyakinan kepada siswa yang bermasalah tadi. Keyakinan itu kan sudah mereka buat. Tanyakan lagi, masih ingat nggak mereka dengan aturan yang sudah mereka buat sendiri? Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Yaitu yang pertama, apa keyakinan kelas itu? Kita tanyakan lagi kepada siswa. Masih ingat nggak mereka? Lalu nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kan keyakinan kelas sudah mereka buat dan sudah disepakati oleh persetujuan daripada guru-guru kelasnya masing-masing. Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Lalu terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu saya rasa setiap kita pasti ada menanyakan hal tersebut kepada siswa ya. Kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Kalau tugas kita membimbing mereka untuk jadi sukses, untuk jadi orang yang berguna bagi nusa dan negara. Nah, ini contoh pendapat restitusi yang sudah saya lakukan bersama siswa saya. Ini si Cut kemarin itu dia tidak membuat tidak membuat saya jelaskan, dia tidak tidur di kelas. Jadi saya tanyakan sama dia masih ingat nggak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Dia bilang masih. Lalu saya tanyakan bagaimana konsekuensi kalau kita melakukan itu, dan alhamdulillah dia sadar dengan apa yang sudah dia lakukan, dia tahu kesalahannya, dan dia sudah merubahnya sendiri karena dia tahu kesepakatan keyakinan itu sudah kita sepakati bersama teman-teman dan dewan guru. Nah, ini terakhir ya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among? Among itu berarti guru yang menuntun. Among itu guru yang menuntun siswa. Manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, ini merupakan standar nasional pendidikan kita di Indonesia yang sudah diterapkan ya di Indonesia. Jadi Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Sudah jelas semua Ibu. Alhamdulillah sudah jelas. Berarti ini akan kita terapkan di setiap kelas ya Ibu ya? Iya. Nah, ya. Kita berharap siswa-siswa kita ini lebih unggul dalam bidangnya. Saat dia keluar dari SD kita ini, mereka jadi orang-orang yang berguna bagi nusa, bangsa, dan negara. Amin. Mudah-mudahan. Ya. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua, sehingga presentasi saya hari ini berjalan dengan lancar, dan saya kembalikan kepada Ibu Nani sebagai moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Fitriani yang telah
mempresentasikan budaya positif di sekolah kita. Semoga kita sebagai guru dapat merubahnya dengan ada guru penggerak di sekolah kita. Baiklah, saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukatmi SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 15 Cegiri. Setelah Ibu Fitriani mengadakan presentasi, saya sebagai Kepala Sekolah sangat mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Fitriani. Menurut saya, apa yang sudah disampaikan oleh Bu Fitriani mengenai penerapan budaya positif bisa diterapkan di sekolah ini. Karena masih banyak murid di sekolah ini disiplin tetapi bukan dari dalam dirinya atau kesadaran dirinya, melainkan dari luar. Oleh karena itu, kita sebagai seorang guru dapat memposisikan diri kita sebagai teman, penghukum, pemantau, atau manajer. Semoga dengan adanya diseminasi ini, kita bisa menerapkan secara bersama di sekolah ini untuk membentuk karakter murid yang kita harapkan. Hanya ini saja yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.